Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus berjuang melawan hawa nafsu serta berbenah jiwa. Kita menata jiwa dan juga membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar membenahi jiwa kita, belajar mentauhidkan hati kita, belajar memperbaiki syariat kita agar syariat dan hakikat sempurna. Artinya sempurna di sini kita menjalankan segala amalan ibadah, amalan soleh, kita kerjakan semuanya ya. Nah, jadi begini, belajar tasawuf itu jangan sampai terkecoh oleh kata-kata lahir dalam kata-kata hikmah tasawuf ya. Jadi artinya kita perlu memiliki kecerdasan spiritual. Nah, ketahuilah bahwa selain ada IQ, intelligent Q10, ada emotional Q10, ada juga SQ ya, yaitu spiritual Q10. Artinya kecerdasan spiritual, kecerdasan dalam memahami tentang ilmu spiritual, terutama karena kita seorang muslim, maka kita harus cerdas dalam pelajaran spiritualitas Islami, yaitu ilmu hakikat atau kata lain istilahnya tasawuf gitu. Jadi harus memiliki kecerdasan spiritual. Karena ilmu tasawuf itu erat kaitannya dengan fikroh dan ibroh serta nilai dan makna. Artinya kata-kata tasawuf itu perlu pemikiran yang luas, perlu kejernihan hati untuk memahaminya gitu. Jadi makanya kecerdasan spiritual itu sangat perlu, sangat penting dalam ilmu tasawuf gitu. Jadi mempelajari ilmu hakikat, tolong jangan dibatasi dengan pikiran kita yang masih terbatas kecerdasannya. Kalau intelijennya ibaratnya intelektualitas kita masih terbatas, ya tolonglah jangan dibatasi. Lebih baik buka hati, buka pikiran, kita tampung sebanyak-banyaknya ilmu hakikat itu, lalu kita maknai gitu. Tapi memaknainya itu jangan dengan syariat. Syariat ya dengan syariat lagi, dohir ketemu dohir, batin ya ketemu batin gitu loh. Kalau misalkan hakikat ilmu tauhid, Allah maha segalanya, Allah maha pencipta, Allah maha pemilik segala sesuatu. Lalu kita dohirkan misalkan Allah segalanya, lalu kita kan punya akal, ya itu kan syariat, kita memang punya akal. Syariat itu dengan kecerdasan akal, kecerdasan intelektual, kita mengontrol diri kita agar menjauhi segala larangan Allah dan kita menjalani semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dohiriyah kita menjadi seorang yang bertakwa. Begitupun kita mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kan tentang kemanunggalan ilahi ya, tentang maha tunggalnya Allah, ahadnya Allah, esanya Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah lah maha segalanya gitu. Nah, itu berarti kalau kita bisa membedakan antara hakikat dan syariat gitu kan. Hakikat itu untuk keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu berarti kita bisa cerdas secara spiritual karena mampu
membedakan. Oh iya ya, ini yang baik, oh iya ini yang buruk. Ya udah yang baik kita jalankan, yang buruk kita tinggalkan. Terus oh iya ini amalan sholat, amalan puasa, amalan wirid, amalan apa tuh zakat, misalkan amalan kita bersedekah. Oh iya ini syariat, ini dohiriyah. Ya udah kita kerjakan dengan dohir. Namun sebaliknya tentang ketauhidan, kita pertama-tama ya harus membersihkan diri, artinya tobat ya, tobat mohon ampun dari segala dosa, lalu kita belajar mengamalkan amal soleh, amal ibadah dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu berarti kan itu ranahnya ke ranah hakikat gitu, ranahnya ibadah batin, ranahnya menuju ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menilai batin dengan syariat, tidak akan nyambung. Tapi walaupun begitu, banyak ilmu hakikat yang masih masuk akal gitu loh. Artinya masih bisa dibenarkan oleh akal gitu kan. Ya itu tidak apa-apa karena ilmu itu tingkat-tingkatan. Jadi ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat, ada ilmu thoriqoh, ada ilmu makrifat, dan ilmu makrifat itu adalah ilmu agama Islam yang paling tinggi derajatnya. Jadi kalau misalkan tentang kemakrifatan, Allah itu sangat mencintai orang yang mengenalnya gitu loh. Orang ma'rifat billah itu orang-orang yang Allah cintai gitu ya. Jadi termasuknya itu kalau mau kita tingkatkan itu kan yang Allah cintai itu pertama orang yang bertakwa ya kan, orang yang agama Islam, orang yang bertakwa, orang yang soleh gitu kan, orang yang arifin. Nah arifin inilah orang-orang makrifat gitu. Jadi kalau misalkan ada dalam kata-kata tasawuf misalkan yang mengenai tentang ketuhanan, itu pahami dengan batin kita, dengan hati kita, jangan dipahami dengan dohir kita, nggak akan nyambung gitu loh. Makanya kecerdasan spiritual itu perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Oh iya ya, ini kan ilmu batiniah, ya udah pahami di dalam batin. Oh iya ya, ini ilmu dohiriyah, ini ilmu syariat, ya udah kita kerjakan dengan sebaik mungkin gitu loh, seikhlas mungkin, sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin gitu kan. Nah jadi semakin kita mempelajari ilmu tasawuf, maka hasilnya akan semakin taat syariat. Karena orang-orang yang belajar ilmu tasawuf itu tentu termotivasi jiwanya untuk selalu mencintai Allah. Kita mencintai Allah buktinya ya dengan taat syariat gitu, bukan malah meninggalkan syariat gitu ya. Jadi jangan termakan oleh kalimat-kalimat dohir, baik itu dalam Al-Quran, hadis maupun kata-kata hikmah dalam ilmu tasawuf ya, yang mana membutuhkan kecerdasan spiritual atau membutuhkan tafakur, membutuhkan perenungan, membutuhkan muhabatu nafsi ya, artinya bercermin diri gitu. Jadi ilmu itu tingkat-tingkatan, dan semakin kita mempelajari ilmu tasawuf maka hasilnya akan semakin taat syariat gitu. Karena apa ya, ibaratnya kecintaan kita kepada Allah itu semakin tumbuh gitu. Orang yang mencintai itu kan harus ada buktinya. Buktinya apa cinta kepada Allah? Ya kita taat syariat gitu ya. Jadi jangan pernah meninggalkan amalan-amalan ibadah lahir, amalan-amalan ibadah syariat yang sudah kita kerjakan sejak kecil gitu kan. Jadi misalkan oh iya setiap sholat membaca istighfar, membaca Allahumma ajirni minan nar gitu kan, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Terus baca Allahumma anta salam wa minka salam dan seterusnya gitu kan, sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 33 kali ataupun 100 kali gitu. Itu tuh amalan ibadah yang mengantarkan kita ke dunia tasawuf gitu. Sebelum akhirnya kita menjadi seorang ahli tasawuf, itu kan tentu lebih dulu kita kerjakan dari kecil, makanya jangan ditinggalkan. Nah, kalau misalkan ada yang komplain tentang ilmu tasawuf itu katanya ikhlas, tidak mengharap tidak mengharapkan surga dan tidak ini neraka gitu kan, karena sesungguhnya kan ilmu syariat itu kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah gitu, mengharapkan surga dan dijauhkan dari neraka. Yaitu kita sholat tiap hari baca Allahumma ajirni minan nar, itu kan merupakan perlindungan kita agar dihindarkan dari api neraka jahanam gitu kan. Lalu yang mana gitu loh yang dianggap sesat gitu kan. Nah jadi kalau misalkan
ada kata-kata yang lebih tinggi lagi, misalkan dalam ilmu hakikat itu kita ikhlas tidak mengharapkan surga ataupun dijauhkan dari neraka. Ya memang ikhlas itu tidak mengharapkan balasan. Seperti kita nih, contoh nih, kita bersedekah kepada misalkan kita bersedekah taruhlah 100.000 sama siapapun gitu kan. Kita tidak mengharapkan, ya Allah, tolong, berikan kembali uang yang lebih banyak gitu kan. Tanpa kita meminta, tanpa kita memohon seperti itu, Allah itu akan memberikannya. Cuman ada dua, pahala itu diberikan di dunia atau diberikan di akhirat. Makanya kita jangan menuntut dibalas kembali oleh orang yang kita beri. Itu namanya ngahutangin gitu loh, ngutangin bukan sedekah kalau memang mengharapkan balasan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ilmu itu tingkat-tingkatan. Ada yang orang memberikan ikhlas, tapi memohon kepada Allah minta balasan yang baik. Tanpa dipinta Allah akan memberikan. Nah, itu ya. Ada yang kedua memang kita memohon, Allah pun akan memberikan, tapi memohon itu sebagai bentuk doa, ya berarti itu ibadah. Tapi jangan mengharapkan, ibaratnya tuh jangan mengharapkan dibalas kembali gitu loh. Itu bukan ikhlas namanya. Seperti itu pula kita sholat, kita puasa gitu. Jadi bukan berarti kita sombong dari berdoa, tidak. Artinya kalau kita sudah tidak mengharapkan surga lagi gitu kan, jadi kita itu lebih suka kepada Allahnya. Jadi seperti gini ya, contoh. Misalkan nih cowok kaya banget gitu kan, ada naksir tuh sama cewek gitu, terus si wanitanya tersebut dia lebih suka sama uangnya, sama mobilnya, sama hartanya, tidak suka sama orangnya. Otomatis orang itu kan, si cowok tersebut mungkin akan mikir-mikir, oh kamu sukanya sama harta aku silahkan, tapi belum tentu dapet cinta aku yang sebenarnya gitu, karena aku menginginkan wanita yang benar-benar menginginkan aku misalkan. Nah begitu pula kalau kita ibadah, kalau kita mengharapkan surga, ibarat kita tuh cewek matre, jadi mengharapkan surga jadi masih terhijab oleh surga, Allahnya itu masih terhijab. Jadi walaupun kita tidak mengharapkan surga, surga itu udah otomatis isinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang ahli amal soleh, orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang arifin, itu udah otomatis gitu kan, ibaratnya secara umumnya gitu. Namun ketahuilah bahwa surga dan neraka itu adalah keanugerahannya Allah, urusan Allah, kita tidak akan pernah tahu. Tapi ciri-cirinya ya memang di dalam Al-Quran, orang-orang yang penghuni surga itu ya orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang arifin gitu. Orang arifin walaupun misalkan tidak ada ayat khusus, tapi kan orang arifin itu sudah pasti orang-orang soleh gitu, sudah pasti orang-orang yang bertakwa insya Allah ya. Nah, jadi perlu kecerdasan spiritual. Jadi SQ10-nya itu tolong ditingkatkan lagi agar mampu memahaminya. Jadi menilai spiritualitas jangan dengan dohiriyah, tapi ambillah makna batiniah di dalam Al-Quran tersebut. Itu baru namanya cerdas gitu. Jadi kita mampu memahami makna-makna lahiriah dalam Al-Quran, memahami makna-makna batiniah dalam Al-Quran gitu. Itulah isinya, itulah nanti berhubungannya itu dengan ilmu hakikat. Dan juga walaupun misalkan tidak begitu, misalkan masih banyak kok ayat-ayat dohiriyah yang tentang ketauhidan, ayat-ayat dohiriyah Al-Quran itu yang menjurus langsung kepada ketauhidan seperti ayat kursi, Al-Ikhlas, terus tentang tawakal gitu kan. Terus ada surat Al-An'am ayat berapa itu yang tak satu pun jatuh tanpa izin Allah itu kan udah jelas-jelas ilmu tauhid dan ilmu hakikat di situ sumbernya gitu kan. Jadi ada yang memang harus digali, ada yang memang jelas-jelas ayat lahiriah Al-Quran tuh juga banyak gitu. Jadi tolong diperlukan kecerdasan spiritual. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kecerdasan spiritual? Harus banyak tafakur. Tafakurnya itu tujuannya itu Allah. Tolong jangan terhalang oleh pahala, jangan terhalang oleh surga dan neraka. Tujuan kita langsung Allah gitu. Tujuan kita langsung Allah. Masalah surga dan neraka itu urusannya dengan dohir kita. Dohir kita berbuatlah sebaik mungkin agar terhindar dari neraka dan bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya berarti dohiriah kitanya yang diperbaiki gitu loh. Tapi urusan batin ya harus dengan batin lagi, jangan dengan dohir. Tidak akan nyambung gitu loh ya.
Jadi tolong cerdas secara spiritual ya. Ingat walaupun misalkan, oh iya ajaran tasawuf kenapa tidak sesuai, maksudnya banyak yang kurang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Hello, sayang, sahabat hikmah semuanya, ingat bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Dan seorang nabi itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah diajarkan ilmu hakikat, ilmu tauhid. Dan baginda Rasulullah SAW juga seorang nabi dan juga seorang rasul. Artinya memiliki ilmu hakikat dan juga ilmu syariat. Maka pahamilah, cerdaslah dalam spiritual. Oke? Wallahu alam bisawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.